tentara itu setelah proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945, di bulan Novembernya tentara itu bersumpah. Sumpah tentara itu dikenal dengan sumpah prajurit. Saya kutip yang pertama saja. Sumpah prajurit itu setia kepada negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Karena sumpah itu dilaksanakan, diikrarkan pada bulan November 1945, maka Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang dipegang, yang disumpah setiai oleh tentara itu adalah undang-undang yang diikrarkan pada 18 Agustus 1945. Segi ulama adalah menyelamatkan dasar negara Republik Indonesia yang selama ini teroyak-oyak mau diganti dari menjadi Trisila dan menjadi Ikasila. Maka ulama selalu bergerak, jangan coba-coba mengganti dasar negara Republik Indonesia. Dan inilah semua ulama Indonesia bergerak jika dasar negara kita akan diganti. Nah ini karena dasar negara kita harus tetap utuh. Pancasila itu harus utuh. Karena 5 dasar ini adalah perekat bangsa Indonesia. Karena dasar negara ini harus mencerminkan kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia ini. Saya yakin pemikiran ulama dengan angkatan sama sebetulnya. Nah itu luar biasa. Pemikiran antara angkatan dan ulama itu sama. Nah ini mudah-mudahan saudara-saudara sekalian mencatat. At least Anda mendengar sekarang dan coba masukkan ke dalam hati dan kemudian pikirkanlah. Ulama dan TNI satu dan rakyat akan ikut di belakangnya pasti. Sehingga rakyat tidak akan ragu-ragu lagi. Amin. Siapa yang harus kami ikuti? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Siti Fadilah dimanapun berada? Kali ini saya hadir karena saya ada tamu-tamu istimewa. Tamu-tamu ini sangat memikirkan nasib bangsa ini ke depan. Seperti kita rasakan bersama bahwa bangsa kita saat ini dalam keadaan yang tidak baik-baik saja. Nah, apa dong sikap Anda menghadapi keadaan yang sedang semerawut ini? Nampaknya saya kedatangan bapak-bapak yang sangat concern, sangat memperhatikan nasib bangsa ini ke depan. Dengan ini saya kenalkan adalah Bapak Marsekal Bastari. Selamat datang Pak Marsekal Bastari. Beliau terakhir dinas di Mabes AU. Tentu saja beliau berbintang, tapi tidak saya sebutkan di sini. Yang kedua, tokoh Muslim, yaitu Bapak Kiai Imam Supandi. Selamat datang Pak Imam Supandi. Bapak ini walaupun masih muda, beliau masih muda, tapi dia seorang pimpinan pondok pesantren Babu Salam Al-Firdaus yang berdiri di Malang atau di Batu Pak ya, di Batu. Di sana bercabang-cabang ya Pak Babu Salam itu berapa sekolahan Pak? Kalau Babu Salamnya 4 sekolah. 4 sekolah. Alhamdulillah. Nampaknya Bapak ini sangat concern terhadap pendidikan, moral bangsa ini ya Pak ya. Oke. Untuk menghadapi kekalutan dari bangsa ini saat ini, saya yakin tidak ada yang tidak mengakui bahwa keadaan kita saat ini dalam keadaan yang prihatin. Nah Pak Bastari, Bapak Bastari, saya dengar Bapak mempunyai suatu pemikiran, suatu ide yang sangat cemerlang di dalam menghadapi kekalutan bangsa yang sedang kita hadapi ini. Itu Bapak mendirikan suatu gerakan nasional. Ini Bapak ini mantan Angkatan Udara yang berbintang, tapi
masih memikirkan nasib bangsa ini ke depan. Dan apa itu Pak? Baik, terima kasih Bunda. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mulia Bunda Siti Fadilah Supari dan yang terhormat Kiai Imam Supandi, bahwa pertama-tama kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, serta salam dan salawat kita kepada junjungan kita Nabiullah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaan Bunda itu bagi saya itu adalah pertanyaan yang sangat mendasar mengenai menggagas berdirinya sebuah gerakan. Gerakan ini memang setelah kami berbincang-bincang, kami namakan itu gerakan nasional. Aura angkatan, ulama, dan rakyat. Kenapa disebut gerakan? Karena gerakan itu sifatnya dinamis, ingin berubah dari suatu kondisi yang kurang menguntungkan ke arah kondisi yang menguntungkan, tentu dalam konteks berbangsa dan bernegara. Nah, kenapa harus bergerak dari kondisi yang tidak menguntungkan kepada kondisi yang menguntungkan? Artinya apa? Kondisi saat ini menurut persepsi kami itu adalah kondisi yang sudah mengkhawatirkan. Mengkhawatirkan apa? Mengkhawatirkan kedaulatan bangsa dan negara kita. Dia harus ada gerakan. Tidak boleh gerakan lokal, tapi harus merupakan gerakan nasional. So this is the national scope, ya, movement of national scope within the Republic of Indonesia. Itu yang menjadi concern kami. Nah, pertanyaan berikutnya ada kenapa angkatan, ulama, dan rakyat? Angkatan itu representasi dari semangat jiwa pengabdian Tentara Nasional Indonesia, walaupun dalam hal ini adalah yang sudah purna bakti. Tetapi purna bakti itu adalah administratif, namun patriotisme tentara harus tetap berlangsung selama NKRI masih ada. Nah, kenapa ulama? Ulama secara historisnya itu adalah tiang tonggak penopang berdirinya NKRI. Bersama-sama dengan cikal bakal daripada tentara kita, ulama dan tentara selalu bersama-sama di dalam menegakkan, meraih kemerdekaan negara kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu, gerakan ini kita namakan Gerakan Nasional Angkatan Ulama dan Rakyat. Jadi AURA. AURA. Hebat sekali ya Pak, yang namanya juga menggambarkan betapa aura bangsa ini seharusnya begini. Aura bangsa ini seharusnya antara TNI dan ulama dan rakyat itu bersatu padu. Betul Kalau sekali. itu bersatu padu, insya Allah negara kita akan jauh lebih tenang dan lebih normal, lebih. Oke, sekarang Bapak dari angkatan. Nah, sekarang saya pengen tanya pada Bapak Kiai Haji Supandi. Bapak, kenapa Bapak juga tertarik ke dalam aura ini? Bapak kan sudah happy di Batu misalkan ya, dan sekolahannya banyak, santrinya juga banyak, dan Babu Salam saya kira cukup dikenal di mana-mana. Nah, Bapak saya ingin tahu kenapa Bapak juga tertarik untuk bersama-sama Pak Basari untuk membentuk suatu gerakan nasional yang namanya aura. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada sore hari ini kita bisa bertemu dengan tokoh nasional Ibu Siti Fadilah, mantan Menteri Kesehatan. Pertama, kami mendirikan ini punya konsep dari awal karena keberadaan bangsa ini. Dalam keberadaan bangsa ini yang sudah tidak menentu, masihkah adakah Indonesia, maka kami selalu bergerak dan digerakkan dan menggerakkan. Tugas ulama beda dengan tugas angkatan. Kalau angkatan ini mengarah kepada keamanan nasional, tetapi di dalam keamanan tentu ada gerakan-gerakan ulama yang mendamaikan. Beda keamanan dan mendamaikan dan mensejahterakan, menenangkan dan menenangkan. Itu tugas ulama di seluruh Indonesia.
dari Sabang sampai Merauke. Maka kami bersilaturahim kepada para ulama, para kiai di seluruh Indonesia ini, intinya yaitu saja. Ulama harus mendamaikan, menenteramkan, mensejahterakan, mendamaikan bangsa Indonesia ini. Maka kami sebagai generasi muda, katakanlah ulama, kami berinisiatif. Kalau 3 komponen anak bangsa ini bersatu dalam mencapai cita-cita atau mewujudkan bangsa ini, baldatun thayyibatu rabbul ghafur, maka harus bersatu, harus punya kekuatan. Pertama, angkatan. Angkatan tidak akan berjalan tanpa ulama. Ulama pun tidak akan berjalan tanpa dorongan dari rakyat. Maka ketiga komponen ini harus bergerak. Karena pada kekuatan itu ulama mempunyai visi misi beda-beda. Tetapi kalau dijadikan satu dengan angkatan, dengan rakyat, insya Allah ini kekuatan dasar. Dunia akan tercengang dengan kekuatan ini. Karena jelas, visi-visinya jelas. Pertama, kedamaian dunia. Ini di aura yang jelas. Sehingga terbentuklah kami sharing dengan Pak Doktor ini. Luar biasa pemikiran untuk bangsa. Bahkan untuk tentang Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 yang asli, dia sudah melontok, mendarah daging. Nah, dan itu untuk bangsa ini merdeka, tentu dulu pendorongnya itu adalah ulama. Jadilah mengikat akhirnya antara ulama dan angkatan. Sehingga mari kita sama-sama nanti untuk membentuk aura ini harus mempunyai kekuatan, harus punya nama, harus mempunyai pagar yang kuat untuk menghadapi bangsa ini ke depan. Sehingga bangsa ini menjadi bangsa yang baik, makmur dan adil. Itu harapan ulama semuanya. Saya kira itu harapan aura juga ya. Pasti ya, itu harapan aura, kan terbentuklah angkatan, aura, angkatan, ulama dan itu rakyat. Komponen ya, itu komponen ya, aura. Ya, itu terdiri dari angkatan itu TNI, iya. TNI apakah itu angkatan udara, angkatan laut, Polri. Polri semua, kemudian ulama dan rakyat. Kalau ini bersatu dan kemudian mengerucut pasti Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 sebagai pegangan, saya kira ya itu Indonesia yang selama ini kocar-kacir persatuan itu. Yang ulama atau kaum beragama pecah-pecah, rakyat pecah-pecah, kemudian TNI tidak bisa mentouch rakyat. Seharusnya rakyatnya nangis, TNI-nya ada apa rakyat? Ya, ada apa? Kemudian ulamanya, ayo saya bimbing untuk berdoa. Nah, seharusnya seperti itu. Tapi betapa dahsyatnya kesemrawutan yang kita alami saat ini. Sangat saya kira semua juga merasakan. Walaupun ada juga yang sekarang bersenang-senang, berfoya-foya juga ada ya Pak ya? Ada. Ya, tapi saya kira itu hanya sebagian kecil. Tapi sebagian besar rakyat semua sedang tidak baik-baik saja. Nah, sama-sama kita dengarkan bahwa aura itu komponennya, sekali lagi saya ulang, angkatan bersenjata atau TNI atau National Army, kemudian ulama, itu adalah perwakilan umat Islam yang 80% ini, dan rakyat ini ya orang yang Islam dan bukan Islam, rakyat semua. Mudah-mudahan gerakan nasional ini benar-benar bisa menyatukan bangsa ini dengan sebaik-baiknya dan bisa mewujudkan kedaulatan bangsa dan negara yang benar-benar bisa mensejahterakan rakyatnya. Nah, kira-kira apa sih latar belakangnya Bapak membuat aura? Terima kasih Bunda. Tentunya latar belakang munculnya aura itu adalah suatu respon dari kondisi yang kita melihat bahwa memang perlu penanganan segera. Kita melihat bahwa tujuan nasional daripada Republik Indonesia itu adalah bahwa menegakkan kedaulatan, menjaga keutuhan wilayah, kemudian menjaga ketertiban dunia, mencerdaskan kehidupan bangsa.
Kita sudah sekian puluh tahun, 74 tahun lebih kita merdeka. Tetapi kita melihat bagaimana kondisi kesejahteraan dan kondisi keamanan bangsa kita dibanding dengan kondisi-kondisi kesejahteraan negara-negara tetangga kita masih berada di kategori berada di bawah. Artinya kita masih memerlukan penanganan yang lebih profesional lagi. Padahal negara-negara tetangga kita itu kita melihat bahwa sumber daya, khususnya sumber daya alamnya itu berada di bawah kita. Kita ada semua. Nah, kenapa tingkat kesejahteraan kita itu masih di bawah? Kemudian tingkat konflik sosial kita dari segmen-segmen rakyat kita masih berbentur dan masih tinggi terjadi konflik seperti itu. Nah, itu kita berpikir harus ada sesuatu jembatan yang bisa menyatukan supaya tidak terjadi konflik, supaya kesejahteraan kita menjadi meningkat. Harus ada kepedulian yang serius. Siapa ini yang menjadi tonggak daripada negara kita? Itu adalah angkatan, kemudian ulama dan rakyat secara umum. Dan ini harus bergerak ke arah satu tujuan yang sama, yakni tujuan nasional yang ada di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 18 Agustus 1945. Ke arah sana kita harus bergerak. Ke arah sana kita akan mencapai tujuan nasional kita. Keberadaan Aura, kita mengharapkan bahwa segala sesuatu yang diharapkan oleh founding parent kita akan terwujud. Aura lah kita mengharapkan sebagai pemrakasa pengembalian kepada tujuan cita-cita bangsa dan negara kita melalui kemerdekaan kita. Demikian. Alhamdulillah ya, masih ada seorang jenderal yang masih menggebu-gebu tentang kebangsaan. Itu membuat saya merinding. Bu ya, mudah-mudahan apa yang diceritakan oleh Bapak Dr. Bastari tadi itu menjadi kenyataan seperti apa yang diharapkan oleh bangsa ini semua. Amin. Tentu saja untuk mencapai seperti itu tadi Pak, kira-kira sikap ulama seperti apa untuk membantu seperti apa yang Bapak Bastari tadi katakan. Ya, terima kasih Pak Ibu Siti Fadilah. Kalau menopang dari programnya Pak Ketum tadi dari angkatan dan sebagainya, maka dari ulama, segi ulama adalah menyelamatkan dasar negara Republik Indonesia yang selama ini teroyak-oyak mau diganti dari menjadi Trisila dan menjadi Ikasila. Maka ulama selalu bergerak, jangan coba-coba mengganti dasar negara Republik Indonesia, karena kemerdekaan itu adalah perintisnya adalah ulama, terutama Romo Kiai Hasyim Asy'ari. Dan inilah semua ulama Indonesia bergerak jika dasar negara kita akan diganti. Nah ini karena dasar negara kita harus tetap utuh. Pancasila itu harus utuh. Karena 5 dasar ini adalah perekat bangsa Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke. Dari sila 1, sila 2, sila 3, sila 4 itu sudah kalau dilaksanakan oleh negara kita, oleh penguasa kita, insya Allah Indonesia ini aman. Tidak ada ketimbangan-ketimbangan. Makanya kami sebagai ulama akan bergerak jika Pancasila akan dirubah. Semua itu ulama akan bergerak karena selama ini diam. Kalau dasar negara kita dirubah, maka ulama akan bergerak. Maka dasar negara itu harus utuh tetap. Karena dasar negara ini harus mencerminkan kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia ini. Saya yakin pemikiran ulama dengan angkatan sama sebetulnya. Nah itu luar biasa. Pemikiran antara angkatan dan ulama itu sama. Nah ini mudah-mudahan saudara-saudara sekalian mencatat. At least Anda mendengar sekarang dan coba masukkan ke dalam hati dan kemudian pikirkanlah. Ulama dan TNI satu dan rakyat akan ikut di belakangnya pasti. Sehingga rakyat tidak akan ragu-ragu lagi. Amin. Siapa yang harus kami ikuti? Itu. Dan mudah-mudahan gerakan nasional ini membawa kemaslahatan bagi bangsa dan negara kita. Amin. Karena kita tujuannya adalah kedamaian ya Pak ya. Iya. Tujuannya kita untuk bertambah baik. Bukan untuk saling benci atau saling meniadakan, tetapi kita ayo bersama-sama membangun bangsa ini ke depan. Dan kita pegang terus Pancasila dan UUD 1945. Kita sering-sering lupa
bahwa segala kesulitan yang kita hadapin sebetulnya itu bisa diredakan. Kita bisa bertambah baik. Kita bisa bertambah menjadi benar-benar bangsa Indonesia. Kalau sekarang kan bingung kita ini mau kemana gitu. Nah padahal tenanglah, kita ini bangsa yang besar dan masih panjang cita-cita kemerdekaan kita. Dan insya Allah kalau kita bersatu, rakyat, ulama dan TNI bersatu, insya Allah itu semua akan kita capai bersama-sama. Nah ini suatu hari yang sangat berbahagia. Saya bersama-sama dengan Aura. Saya ada juga bersama-sama dengan Aura karena saya tahu tujuan Aura yang sedemikian mulia, yang sebetulnya sudah saya tunggu-tunggu sejak lama. Kapan TNI itu turun untuk merangkul ulama dan rakyat? Kalau TNI turun untuk merangkul ulama dan rakyat, nah itu baru insya Allah kita akan bertemu dengan Indonesia kembali, Indonesia yang benar-benar Indonesia. Kira-kira apakah sudah banyak Pak kiai-kiai yang bisa mengerti Aura? Alhamdulillah sebagian ulama, para kiai host yang saya datangi, pada intinya setelah saya jelaskan dia sangat mendukung dan sangat ingin bergabung untuk menjadi bagian daripada Aura untuk digerakkan serta bergerak untuk kemajuan bangsa. Jadi ulama intinya bagaimana masyarakat bangsa Indonesia itu penuh kedamaian. Setelah damai, persatuan dan kesatuan bangsa ini, maka timbullah adalah kemakmuran. Kalau sudah timbul kemakmuran, maka timbullah keadilan. Kalau ketiga komponen tidak ada, maka semuanya akan hancur berantakan. Sehingga timbullah fitnah memfitnah, adu domba dan sebagainya. Terus di kota-kota, maka tujuan ulama hanya menyatukan. Biar timbul perdamaian dan kedamaian. Kalau sudah timbul kedamaian dan kedamaian, maka terjadilah kemakmuran. Kalau sudah terjadi kemakmuran, terjadilah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu harapan kami. Untuk Bapak? Ya, terima kasih Bunda. Jadi tentara itu setelah proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945, di bulan Novembernya tentara itu bersumpah. Sumpah tentara itu dikenal dengan sumpah prajurit. Saya kutip yang pertama saja. Sumpah prajurit itu setia kepada negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Karena sumpah itu dilaksanakan, diikrarkan pada bulan November 1945, maka Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang dipegang, yang disumpah setiai oleh tentara itu adalah undang-undang yang diikrarkan pada 18 Agustus 1945. Artinya apa? Kita mengalami beberapa setelah itu perubahan undang-undang dasar, kita mengenal undang-undang dasar RIS, kemudian kita mengenal undang-undang dasar sementara 1950 sampai 1959. Sekarang kita mengalami lagi perubahan, 4 kali perubahan dari tahun 1999. Perubahan boleh saja, tetapi perubahan itu tidak boleh mencerabut nilai-nilai yang telah ditanamkan oleh founding parent kita dulu. Itu tetap, preambulnya tetap, pembukaannya tetap, batang tubuhnya tetap. Yang boleh berubah itu adalah penjelasannya. Nah, karena penjelasan inilah yang akan disesuaikan dengan perubahan peradaban yang terjadi di negara dan bangsa Republik Indonesia. Sekali lagi, gerakan nasional Aura ini bukan gerakan politik. Gerakan nasional Aura ini adalah gerakan nasional kebangsaan. Tujuannya tunggal, mempersatukan bangsa Indonesia melalui kiprah daripada Tentara Nasional Indonesia dengan ulama, ditopang oleh kekuatan pendukungnya nih rakyat. Tentara Nasional Indonesia bukanlah organisasi yang masih aktif, tetapi semangat patriotisme tentara-tentara yang sudah mengalami purna bakti, namun semangat kebangsaannya tetap tidak tergoyahkan. Gerakan Aura sekali lagi gerakan nasional kebangsaan, tujuannya cuma satu, untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dan negara Republik Indonesia. Alhamdulillah. Apakah sudah ada
para tentara Iya. yang juga tertarik pada Alhamdulillah, ide Bapak. Bunda. Jadi tentu gagasan ini memang harus ada titik awal. Nah, titik awalnya sudah kami inisiasi, kami sudah kulonungun kepada para senior yang memiliki wawasan kebangsaan, yang tidak tersegmentasi oleh kepentingan sektoral. Itu kami sudah matur, kami sudah silaturahim. Jawaban daripada beliau lanjut Adinda, lanjut, kami berada di samping dan di belakang. Nah, itu sudah mendapat dukungan. Alhamdulillah. Demikian. Aduh, saya membuat hati saya berbunga-bunga. Saya mempunyai harapan ke depan bahwa bangsa ini adalah bangsa yang benar-benar seperti apa yang kita cita-citakan. Teman-teman semua sebangsa dan setanah air, mudah-mudahan Anda semua sebahagia saya mendengarkan uraian-uraian tadi. Kenalkanlah kami, Aura. Mari saudara-saudara sebangsa dan setanah air, mari bergabung dengan kami untuk menjadi satu dengan Aura, berjuang bersama kami bersama-sama. Saya kira demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh.